Menangku sanjung, kalahku dukung, terus umpan lambung, aku pun jadi bingung. Wow, kata itulah kita sematkan untuk Garuda Muda yang mana secara tragis harus tersingkir dari Piala AFF Under-19 setelah dipecundangi oleh Australia dengan skor tipis 1-0 di menit-menit akhir. Memang ini sudah kelihatan sejak menit-menit awal yang mana timnas habis dibombardir. Tapi yang buat kita makin gak habis pikir adalah ketika kita terus mengoper bola lambung tanpa memikirkan akurasi serta visi. Lantas apa sebenarnya yang terjadi? Yuk menarik kita bahas. Iya. Absen dulu abang-abangku semua dari Sabang sampai Merauke dan juga luar negeri. Udah absen abangku? Mantap kali. Wah, ini bingung kita mulai dari mana untuk menceritakan tentang kejadian tadi malam ya. Tapi apapun ceritanya kita tetap mengapresiasi dulu ya perjuangan Garuda Muda yang sudah sampai semifinal. Itu juga sudah bagus lah, walaupun ya kita pengennya tetap menjadi juara, mempertahankan gelar yang sudah didapat di era sebelumnya. Tapi ya itu tadi, dalam pertandingan pasti ada menang kalah. Kita tidak boleh menyalahkan pihak sana pihak sini. Jangan sampai kayak media Vietnam kalah ini menyalahkan wasit, ya kan? Ya udah, kita kalah memang kita akui kalah karena kualitas. Mesti kita sadari level permainan Australia itu jauh di atas kita. Ya kita kalah telak lah. Mulai dari segi kualitas passing, kualitas crossing, visi bermain ya. Kemudian juga dari shot on target, mulai dari ketenangan ya, kita tuh semua kalah daripada Australia. Cuma satu kita yang menang. Apa itu? Malu aku nyebutnya ya kan. Apa itu? Kita menang dalam membuat kesalahan. Itu aja. Kita bermain menghadapi Australia itu cuma berharap Australia buat kesalahan. Nyatanya Australia ini bukan kayak Vietnam, bukan kayak Myanmar, apalagi Timor Leste yang mungkin setiap laga pasti ada kesalahan. Sedangkan kita sembari mengharapkan kesalahan Australia, ternyata kita yang buat salah. Dan itu berujung daripada gol yang tercipta di menit-menit akhir sama si Neil. Kenapa itu bisa kebobolan? Karena kita salah passing. Memang kemarin udah kita bilangin sebenarnya di konten-konten sebelumnya, di lawan Myanmar lah, lawan Timor Leste, lawan Vietnam, bahkan ketika menang sekalipun kita juga kadang tidak terlalu puas. Kenapa kita tidak terlalu puas? Karena memang banyak sekali problem atau PR yang memang belum terselesaikan, dan masalah utama itu pasti tetap passing, yang mana terlalu lama dan kadang terlalu terburu-buru. Jadi jarang ada timing yang pas. Kadang kelamaan, kadang kecepatan. Maksudnya apa bang? Dia pegang bola nih, lama kali dia scanning mana kawan-kawannya. Terakhir belum mau ngoper udah direbut. Yang kedua, kecepatan. Kadang kita suka nengok cepat kan, tapi kalau udah kecepatan nggak tengok-tengok orang juga bahaya. Maksudnya apa bang? Dia dapat bola, langsung buangnya tak kemana gitu, langsung dioper aja tak kemana. Terakhir nggak nengok-nengok orang, direbut. Kan gitu. Wah, maunya kalau mau cepat di scanning dulu obstacle itu di sana, jadi dapat langsung ke sana, oper itu nggak masalah. Ini kesalahan pemain kita adalah ketika scanningnya kurang terus langsung ngasih bola dengan cepat dan terakhir direbut. Nah makanya berujung gol kita lawan Australia kemarin kesalahan passing yang dianggap mungkin udah biasa aja tuh ya kan, salah passing. Tapi sekarang justru yang biasa itu menjadi malapetaka. Ya kan, kau lah main bang, yuk janganlah kayak gitu. Masa gara-gara awak bilang kayak gitu langsung awak disuruh main ya kan? Kalau awak main nggak jago bangku, ya udah nggak usah bacot lah kau bang, kata Mak Jang. Ya siap, apun siap salah. Tapi kan kayak aku bilang di judul, menang kita sanjung, kalah tetap kita dukung. Ya kita dukungnya. Tapi kalau umpan crossing terus ya kita juga bingung kan gitu. Salah passing terus pun kita juga bingung. Ini yang mana nih kan gitu. Nah coba tengok Australia jarang salah passing kan. Tapi kenapa kita sering salah passing? Nah, itu juga mungkin yang harus diteliti dan diperbaiki kan gitu. Kita ngomong kayak gini karena sayangnya kita sama timnasnya. Bukan karena kita sok mantap, enggak kan.
Kalian juga pasti ngomen di beberapa akun YouTube atau mungkin di beberapa sosmed di Instagram atau TikTok dan sebagainya. Kalian juga ngomen kayak gitu bukan berarti kalian disuruh main kan. Ngomen itu bukan berarti kalian juga lebih baik, enggak kan. Tapi kan siapa yang menilai? Ya kita lah penonton lah. Nggak bisa kita diri sendiri yang menilai kita. Tapi ada masukan penonton lah yang membuat kita jadi grow up. Selagi kita nggak mengacungkan jari tengah, selagi kita nggak berkata kasar atau berkata seperti di binatang kayak yang dialami Beckham Putra dengan kata AJG, ya so far kalau aku rasa nggak masalah. Bahkan Bapak Erick Thohir juga bilang ya kritik nggak masalah untuk kebaikan timnas kita. Dan ini kita sampaikan kritik itu teman-teman. Yang mana ini sangat disayangkan, berkali-kali sudah terlewati perihal masalah passing, ternyata kali ini langsung dihukum gara-gara salah passing tersebut ya. Dan kita juga melihat ya kadang mungkin pemain kita udah scanning nih. Nah, kayak kemarin tuh mungkin udah scanning, udah pas kita udah tahu dia mau ngoper ke sana gitu. Tapi karena power daripada passingnya yang lemah sehingga bisa dibaca dan juga mudah direbut. Dan ketika sudah direbut kita langsung lengah, apalagi udah menit-menit akhir nih. Seringkali nih pemain timnas kalau udah menit 80 90, enggak usah 80, 70, 80, 90 itu sering keteteran. Selain karena memang fisik yang sudah menurun, lelah, ditambah lagi juga memang karena fokusnya yang sudah berkurang. Nah, jadi itu kan berkesinambungan. Kalau kita fit, fokus pun jadi lebih enak. Tapi kalau misalnya kita kurang fit, dalam artinya sudah mulai mengalami penurunan stamina, maka secara nggak langsung fokus kita juga akan menurun. Dan itu dialami sama pemain timnas. Sempat kita senang karena itu offside gitu ya kan, Sinil. Ternyata setelah dicek VAR, wah ternyata itu ternyata itu gol ya. Sedih juga kita. Padahal nengok komentator bilang offside, tadi senang gitu. Offside katanya, rupanya gol ya. Gara-gara ujung kaki aja ya sebenarnya. Terakhir karena VAR kita jadi gagal. Sekali lagi kita nggak boleh menyalahkan VAR ya. Ini memang kualitas pemain kita yang kurang. Seperti itu teman-teman ya. Dan ini beruntung loh. Sebenarnya kalau kita ngelihat kasus si Najril itu, aturan kartu merah si Najril cuy. Ya. Apalagi yang pelanggaran pertamanya itu aku bingung juga kenapa Najril melakukan hal demikian gitu ya. Kemudian yang dia handsball itu nampak pergerakan tangannya aktif gitu loh. Bahkan tadi kita semua udah sempat cenut gitu kan. Coba siapa tadi yang panik tadi itu nengok Najril? Pasti banyak kan. Langsung kayak, saya selalu Najril, nanti kartu merah nih, bahaya nih. Untung dia nggak kena kartu merah. Kalau kena kartu merah, yakinlah banyak fans timnas yang akan menghujat dia. Kan, tahulah sendiri gimana fans timnas kita. Kadang ada yang dewasa, kadang yang enggak. Mungkin kalau sebagian yang dewasa dia akan tetap ya santai dan juga permainan. Tapi kalau yang nggak dewasa ini, habis kena serang pasti Najril. Apalagi dia pemain Persib. Tahu sendirilah gimana pemain Persib sering sekali mendapatkan hal-hal yang tak baik gitulah ya kan. Enggak semua bang, cuma Beckham aja, Sadil sama Tom Haik enggak kok. Kata, iya oke lah, suka gelela ya. Tapi itu teman-teman ya, memang banyak sekali yang perlu dievaluasi dari permainan timnas kita ini. Tapi sekali lagi ini enggak masalah, menjadi pembelajaran yang penting jelang menghadapi Piala AFC nanti. Biar ini menjadi ajang pemanasan, kan? Tapi kalau di Piala AFC nanti nggak ada cerita kita buat lagi kesalahan. Apalagi kalau sampai salah passing lagi, waduh, berarti kita tidak mengambil pembelajaran, tidak mengambil pelajaran dari pertandingan awal yang mana kita sudah terpongkeng di kandang sendiri atas Australia. Dan juga, ya, kalau kita ngelihat nanti di Piala Asia ini bisa aja sih sebenarnya kita juga akan tersungkur kalau memang kita tidak segera mengambil pelajaran dari pertandingan tadi malam. Contoh, kayak kita akan menghadapi Australia lagi nih. Jumpa lagi nama Australia nanti di Piala Asia U20 cuy. Kan? Nanti akan main dari tanggal 31 Agustus sampai 6 September katanya. Nah, kita akan menghadapi Malaysia dan juga Laos. Dan ini lawan-lawan yang tidak mudah teman-teman ya. Contoh kayak yang lawan Australia ini. Kita udah ketemu di AFF, ketemu lagi di Piala Asia. Pemain Australia itu rata-rata yang bermain di level klub dan mereka kadang rutin turun bermain teman-teman. Kan? Sejumlah pemain Australia yang turun tadi malam itu rutin main di klub mereka. Nah, sedangkan pemain-pemain timnas kita ini jarang sekali ada kompetisi yang tetap yang mereka ikuti dan di level klub juga mereka jarang diturunkan. Sehingga pasti akan terlihat jauh lah perbedaan kualitasnya. Makanya di sini yang paling penting adalah
pembinaan usia dini dan ada kompetisi yang berjalan setiap tahunnya secara reguler, tidak terputus, tentang siapa ketua umum PSSI-nya putus lagi tahun depan ada, tahun depannya lagi nggak ada. Itu yang sering sekali terjadi. Semoga bisa konsisten, kan gitu. Karena kalau di liga-liga luar itu, di negara luar, pembinaan usia dini itu tetap berjalan dengan bagus, teman-teman ya. Kemudian nanti kita akan menghadapi Malaysia. Malaysia ini juga nggak bisa dipandang sebelah mata meskipun ranking mereka jauh di bawah kita. Tapi ingat, Malaysia sempat merepotkan Thailand di partai akhir. Dan mereka juga menang di 2 laga. Menang lawan Brunei dan menang lawan siapa satu lagi itu Singapura. Ya, dia kalahkan itu semua, menang dia. Ini menandakan bahwasanya Malaysia oke. Dan lawan Thailand juga kalah tipis 3-2. Kalau kita main-main, kalau kita salah passing terus, bukan tidak mungkin nasib kita juga akan merana di Piala AFC dan nggak lolos dari fase grup karena adanya Malaysia. Untungnya nanti kita masih ada Laos di situ. Laos ini pun juga kita nggak bisa anggap remeh. Karena apa? Karena dia yang jadi tuan rumah nanti. Laos jadi tuan rumah, dan kalau nanti Laos mainnya Spartan dan juga mungkin nggak akan mau kalah lah karena main di kandang kan, bukan tidak mungkin. Justru Indonesia nanti yang berada di juru kunci. Waduh, gawat kita kalau kita berada di juru kunci, selesai lah kita ini. Dan ini pertandingannya nanti lawan Malaysia dulu loh yang pertama, baru lawan Laos, baru terakhir penentuan lawan Australia. Semoga aja kita bisa mensapu bersih lawan Malaysia dan juga Laos sehingga pas lawan Australia juga tidak terlalu terbebani seperti itu. Tapi kalau misalnya lawan Australia menjadi pertandingan yang paling menentukan dalam artian wajib menang, waduh selesai, takutnya kita selesai, teman-teman. Kemudian di sini Coach Nova juga sudah mengkonfirmasi bahwasanya dia juga melihat ini akibat kesalahan yang kita buat. Jadi Coach Nova tidak ingin menyalahkan karena wasit, tidak menyalahkan faktor-faktor lain, tapi memang pure beliau melihat inilah ketika kita kehilangan fokus sedikit saja kita akan dihukum oleh tim lawan. Ini jadi pelajaran buat semua pemain, kata dia. Sebenarnya bukan hanya semua pemain tapi juga memang semua pelatih juga kayaknya. Tapi bang, kayak mana lagi bang, kayak gitulah memang kualitas pemain lokal kita kan. Makanya sering sekali digaungkan yang namanya naturalisasi. Karena kalau cuma mengandalkan pemain lokal, ya kayak tadi lah bang, passing kita masih berantakan, first touch-nya juga masih buruk, baru juga kalau misalnya kena pressing juga langsung kalang kabut, ketenangan juga nggak ada. Yang paling geram kita nengok permainan tadi malam itu kan nggak ada yang mau jemput bola, asli itu kacau kali cuy. Ini nggak tahu ya sadar apa nggak Glenn ya. Misalnya dioper nih mau dari bawahnya, Matthew Baker, Putu, kan, Fabio, udah dari bawah nih. Tapi nggak ada yang jemput bola coy. Bingung lah dia, ini mana yang nggak ada yang mau minta ini. Terakhir buanglah ke depan. Di depan udah ada backnya yang tinggi itu. Kan, mana ada cerita. Langsung mudah lah didapat. Udah megang bola lagi Australia. Nyerang lah Australia. Kan, kena halau lama kita karena finishing buruk mereka. Terakhir goal kick. Dioper lagi ke kiper, dari bawah lagi. Nggak ada lagi yang jemput bola, gitu lagi, oper lagi jauh, dapat lagi, gitu aja template-nya cuy. Aturannya kan di situ kalau nggak Ispandiar, Nazril jemput bola. Memang sesekali orang itu juga jemput bola, tapi Australia juga paham. Dipepetnya terus sampai lini tengah, sampai lini pertahanan. Terakhir nggak bisa berkembang, nggak ada yang berani pegang bola, cuma Matthew Baker lah yang pede gitu. Yang lain kayak macam nggak pede gitu ketemu Australia. Ya mungkin impact daripada memang postur tadi, mental tadi ya teman-teman ya. Mungkin kalau masih menghadapi Timor Leste, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, mungkin masih tetap percaya diri karena memang masih sekufu lah mungkin pikir ya karena Asia Tenggara. Tapi kalau udah jumpa agak-agak bule gitu mungkin mental kita masih belum ya. Ini yang mungkin dikritik sama Sintayong kemarin itu waktu melatih timnas kita, yang mana timnas kita kalau ketemu dari negara ranking yang jauh di atas dia itu pasti langsung kicep. Dalam artian lawan tim Arab, lawan tim-tim Eropa, Australia itu kayak sering sekali mindsetnya wah ini berat. Tapi beliau langsung meyakinkan enggak, kita bisa. Dan terbukti kita justru bisa loh ngalahkan Australia U23 ya, under 23 yang mana dipegang sama Sintayong di Piala AFC. Dan saat itu kita semifinal loh, ngalahkan Korea juga. Kenapa? Selain karena memang mental tadi, kita dipenuhi sama pemain diaspora juga.
Contoh, ada Siti Iparianer, Nathan Choaon, Justin Abner, Rafael Strike. Ada 4 itu luar biasa langsung penampilan timnas kan gitu. Ditambah lagi pemain-pemain juniornya juga kualitasnya oke punya. Ada Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Marcelino, Asnawi, Pratama Arhan, kan, yang mana kita bilang ini pemain-pemain senior sebenarnya, tapi karena umurnya juga masih junior jadi masih bisa main. Nah, ini belum terlihat nih dari Coach Nova dari pemain-pemain lokalnya, yang mana pemain-pemain lokalnya masih belum ada tuh yang betul-betul mencolok. Sejauh ini memang Matthew Baker lah bisa kita bilang yang paling menjanjikan dari semuanya. Ya, tapi itu tadi sebenarnya juga kita ada peluang, bukan gak ada peluang kita cetak gol. Ada, bahkan besar. Baterai kalau peluang itu masuk kita menang. Tinggal tapping ya kan. Tapi tadi tapping nggak mudah. Jadi kalau ada yang ngejek Cristiano Ronaldo, gol tapping, tengok aja. Indonesia berat cetak gol melalui tapping. Tapping itu payah juga ternyata ya. Kau lah bang, ya aku belum tentu juga sih memang ya. Tapi itulah teman-teman maksud awak ya kan. Kalau misalnya kita ini boleh ngasih saran, kok boleh kan, takutnya nanti nggak boleh, nggak bisa kok bang, kok nggak bisa main bola nggak usah kasih saran, takutnya gitu pula ya kan. Gitu berat lah kita, nggak usah nonton bola kita, takut kali kita ngomong dimarah ya kan. Tapi gini, kalau misalnya kita kasih saran ya kan, udahlah, jangan lagi kita coba-coba main lambung-lambung. Kalau udah nggak berjalan ya main lambung itu, udah nggak usah main lambung lah. Kan gitu juga kata Bang Bungkus tadi ya, udah tengok kita gagal terus main lambung, masih aja main lambung. Kan berarti kan ada yang salah, jangan main itu terus. Kan gitu kata Bungkusnya ini kan. Baru juga kayak yang paling sering itu kita tuh nggak tenang. Misalnya kita dapat clearance bola nih, langsung dibuang aja gitu. Tepak gitu. Gak ada tengoknya dulu mana, itu kosong gitu loh. Pokoknya udah langsung mantap kali tuh rasanya, tap gitu. Clearance terakhir kan karena terlalu terburu-buru membuang bola ya. Terakhir kan dapat lagi bola ya, kena serang lagi. Tapi coba dapat bola, tenang dulu. Tenang dulu gitu ya kan. Tengok. Atau kalau bisa sebelum dapat bola, udah tengok, di sana ada kawan, rebut, oper gitu loh. Tapi ya udahlah. Kan mungkin karena kita habis nonton timnas senior mainnya enak terus masuk ke junior mungkin jadi kayak gitu. Jadi kita agak gemes, tapi nggak masalah, namanya juga kelompok umur. Tapi nggak boleh juga kita sepele. Karena dari kelompok umur ini yang memang mesti harus diikat pinggangnya. Mesti main keras dia, latihan keras gitu. Mesti bagus latihannya, bagus skillnya. Karena kalau dari junior aja nanti berantakan, takutnya di senior juga berantakan. Seperti itu teman-teman ya. Udahlah, kalau kita nanti banyak kali bacotnya, nanti terlalu banyak konten-konten kita ini yang panjang kali tapi nggak ada bobotnya. Asik, memang nggak ada bobotnya bang. Siapa bilang ada bobotnya? Kita kan coba di sini hanya ingin mengulas sebalik bercanda-canda ria lah teman-teman ya. Oke lah, tapi ini juga ya, nggak ada Bapak Jokowi kalah kita ya. Dan juga ketika datang Bapak John Hetman dan juga Bapak Erick Thohir justru kalah pula gitu ya. Tapi enggak, itu cuma canda-canda doang ya. Enggak mungkin lah hanya gara-gara datang dan enggak datang langsung menang dan kalah ya kan. Oke lah teman-teman, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang menangku sanjung, kalahku dukung, tapi salah passing terus aku pun jadi bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.